Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk siap menerima makanan rohani pagi ini. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Berikan kami hikmat-Mu yang baru juga pada pagi ini dan pengertian untuk memahami firman Tuhan. Karena hanya firman-Mu lah sumber kekuatan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini berani menyatakan kebenaran. Diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 17. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab ia telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Murid-murid Yesus adalah orang-orang biasa, di antaranya nelayan, pemungut cukai, dan mereka tidak terpelajar. Bagi mereka, penangkapan dan kematian Yesus begitu mengejutkan, walaupun sebenarnya Yesus telah menyampaikan sebelumnya sebanyak 3 kali. Penangkapan dan kematiannya itu telah menghancurkan banyak harapan dan menciutkan nyali murid-muridnya sehingga mereka akhirnya hanya berkumpul bersembunyi dengan mengunci rapat pintu rumah karena ketakutan. Tetapi mengapa kita menemukan Petrus dan Yohanes menjadi seperti pribadi yang berbeda dalam bagian ini? Mereka menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah dan dengan berani mereka bersaksi mengenai Yesus adalah Mesias secara terbuka. Bahkan ketika mereka ditangkap dihadapkan kepada sidang pemimpin Yahudi, tua-tua dan ahli Taurat dan mendapatkan ancaman, Petrus yang penuh Roh Kudus justru kembali menyaksikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan benar-benar telah melihat dan mendengar Yesus sendiri yang telah bangkit dan naik ke surga. Itulah yang membuat mereka berani dan tidak bisa untuk tidak menceritakan berita tentang Yesus. Mungkin kita juga orang biasa saja, tetapi dunia akan heran jika kita yang biasa saja mempunyai hidup yang luar biasa. Di tengah dunia yang penuh ketidakbenaran, marilah hidup sebagai orang biasa yang memberitakan Yesus. Hidup jujur, setia, tanggung jawab, dan penuh kasih. Biarlah iman dan pengharapan di dalam Kristus serta kekuatan dari Roh Kudus itulah yang memampukan kita. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan dan keberanian untuk memberitakan Yesus dan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Betapa berharganya setelah Yesus bangkit membuktikan bahwa Engkau adalah Allah. Kami percaya, kami tidak perlu takut. Ada Roh Kudus di dalam diri kami. Biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memberikan kata-kata di lidah bibir kami untuk kami berani bersaksi bahwa Yesus Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami menceritakan kepada orang-orang di sekitar kami tentang kasih Allah yang begitu baik melalui hidup kami sebagai teladan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.